يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Pertama mengenai zakat, yang mana fenomena sekarang ini kan lebih-lebih dalam mazhab Syafi'i itu kan tidak diperbolehkan berzakat melalui menggunakan dengan uang. Lalu bagaimana menyikapi kasus yang ada di Indonesia? Kebanyakan masyarakat di Indonesia kita ini ketika hampir menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia itu berbondong-bondong zakatnya itu menggunakan uang. Bagaimana menyikapi kasus yang ada di negara kita ini? Bismillah. Masalah zakat dengan uang ini memang ada khilafiyah binal ulama. Yang diperbolehkan itu secara umum adalah mazhab Hanafi. Tapi untuk ulama semangkin ini lebih banyak memperbolehkan zakat dengan uang. Bahkan lebih utama zakat dengan uang di zaman kita ini. Namun yang jadi masalah ketika kita zakat dengan uang, yang jadi masalah adalah nominal uangnya. Kita zakat dengan uang ini yang jelas taklid pada Imam Abi Hanifah, ya, taklid pada Imam Abi Hanifah. Oleh sebab itu nominal uangnya juga ikut pada nominal uang dalam madhab Abi Hanifah. Tapi kebanyakan taklid pada Abi Hanifah yang memperbolehkan zakat dengan uang, tapi nominal uangnya pakai madhab Hanafi, pakai madhab Syafi'i. Ini yang tidak boleh. Kalau Syafi'i itu satu sok itu 2 kilo satu sok dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Hanafi kalau pakai gandum yang bagus itu setengah sok. Kalau pakai gandum yang jelek itu satu sok. Satu sok dalam madhab Hanafi itu 3 kilo, 25. Itu dalam madhab Hanafi. Kalau satu sok 3 kilo, 25, maka setengah soknya adalah sekilo setengah. Yang butuh kita perjelas lagi adalah harga gandum. Sebab Hanafi ini pakai gandum, bukan pakai beras. Kalau Syafi'i pakai kutul balat. Indonesia kutul balatnya pakai beras. Hanafi tidak, tapi pakai gandum, pakai apalagi zabib. Nah, kita yang butuh itu mengetahui harga gandum. Kalau gandum yang mahal berapa, gandum yang jelek berapa. Kalau pakai gandum yang mahal maka setengah sok itu 1 kilo setengah. 1 kilo setengah itu setengah sok namanya. Itu yang butuh kita ketahui. Jadi kalau masalah zakat dengan uang, kita ikut uang, nominal uang dalam mazhab Hanafi. Yang mana Hanafi itu mewajibkan zakat dengan gandum, bukan dengan beras. Kalau Syafi'i pakai gandum. Kalau Syafi'i pakai beras, bukan pakai gandum. Dan beras itu 1 kilonya adalah 10.000. Kalau zakatnya itu 2 kilo setengah, maka beras 2 kilo setengah sebanyak 25.000. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai uang tidak boleh ikut nominal uang mazhab Syafi'i, tapi ikut nominal uang mazhab Hanafi. Nah, yang banyak tidak diketahui adalah zakatnya ikut mazhab Hanafi, tapi nominal uangnya ikut mazhab Syafi'i. Nah, itu yang salah. Nominal uangnya juga ikut mazhab Hanafi. Mengetahui satu sok atau satu setengah kilo, 1 kilo setengah gandum itu berapa harganya. Ketika 25 maka cukup dipakai uang 25. Kalau lebih mahal maka tidak cukup. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan mustahibuz zakat itu kan ada 8. Lalu di Indonesia untuk menemukan yang 8 itu hanya ada beberapa. Salah satunya zakat kepada kiai mengatasnamakan sabilillah. Apakah itu diperbolehkan? Mengingat kiai-kiai dan ustadz-ustadz di Indonesia kan banyak yang mampu-mampu. Gini, untuk zakat kepada kiai atau ustadz atau yang sejenisnya santri, tapi yang masih ada di pondok ya,
Ini al-mu'tamad, qaul yang sahih tidak boleh dalam 4 madhab. Sebab yang maksud sabilillah dalam 4 madhab adalah al-ghuzat, yaitu sebuah kelompok yang perang untuk meninggikan agama Allah. Ini dimaksud dengan sabilillah. Sehingga zakat kepada kiai atau ustadz atau santri mengatasnamakan sabilillah, bukan mengatasnamakan miskin, ini hukumnya tidak sah, dan ini pendapat yang muktamad, pendapat yang sahih. Namun ada sebagian ulama, salah satunya Imam Qafal, dan ini juga diduplik oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya, bahwa beliau Al-Qafal menyatakan yang dimaksud dengan sabilillah tidak fokus kepada al-ghuzat. Sing penting ada bentuk kebaikan yang maslahatnya bisa dinikmati oleh yang lain, maka ini juga masuk pada sabilillah. Contoh kebaikan adalah mulang Al-Quran, mulang kitab, itu juga masuk sabilillah. Sehingga madzhab Al-Qafal boleh zakat kepada kiai, kepada ustadz mengatasnamakan sabilillah. Tapi ini pendapat yang dhaif, sehingga kita hati-hati untuk mengamalkan. Maka yang baik, yang jadi kiai, yang jadi ustadz tidak usah mengharapkan zakat dari masyarakatnya. Lebih baik lagi pidato bahwa zakat yang lebih baik jangan dikasih pada kiai, tapi dikasih pada al-masakin. Juga MUI ini juga memfatwakan bahwa sabilillah ini tidak cuma fokus kepada al-ghuzat yang perang untuk meninggikan agama Allah, tapi juga masuk pada sabilul khair. Tapi ini dibantah oleh Nahdlatul Ulama dalam kitabnya Ahkamul Fuqaha, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah itu adalah al-ghuzat. Sedangkan pendapat yang menyatakan itu juga masuk pada sabilul khair itu pendapat yang dhaif. Jadi al-mu'tamad tidak boleh zakat pada kiai, pada ustadz mengatasnamakan sabilillah. Al-mu'tamad tidak boleh. Yang boleh itu pendapat yang dhaif yang disampaikan oleh Imam Al-Qafal. Zakat pada kiai. Sedekah kiai tak usah ngarep zakat. Usah. Sedekah kiai. Ini banyak yang salah paham dalam masalah ini. Juga ada keputusan Sidogiri juga menyatakan bahwa sabilillah ini juga masuk pada sabilul khair, sehingga mengikuti keputusan Baksu itu boleh. Tapi ini yang jelas tetap masuk pada pendapat yang dhaif. Al-mu'tamad tidak boleh.